Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kawasan penilaian. Dan di sini saya Dani Firmansyah Saya Mujahid Rukawubun akan memaparkan materi berikut. Jadi kawasan penilaian dalam konteks pendidikan mengacu pada proses mengkaji dan memperbaiki suatu produk atau program yang dalam hal ini adalah pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh manakah tujuan pembelajaran tercapai dan untuk memberikan umpan balik agar pembelajaran dapat ditingkatkan. Elemen-elemen utama dalam kawasan penilaian itu ada 4. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, pengukuran acuan patokan. Ketiga, penilaian formatif. Dan yang keempat, penilaian sumatif. Nah, untuk analisis masalah ialah mengidentifikasi sifat dan parameter masalah yang muncul dalam proses pembelajaran, termasuk strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran acuan patokan, menggunakan standar atau kriteria tertentu untuk mengukur hasil belajar seperti standar kompetensi atau kriteria evaluasi. Untuk contoh analisis masalah di sini adalah kurangnya minat belajar. Masalahnya yaitu siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, sering terlihat lesu atau tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Analisisnya yaitu minat belajar siswa bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang pertama, metode pembelajaran. Kadang metode pembelajaran yang digunakan kurang efektif dan kurang maksimal atau kurang interaktif dengan siswa itu sendiri, malah lebih berpusat atau fokus terhadap gurunya. Yang kedua, faktor eksternal, yakni hambatan dari lingkungan keluarga, baik itu masalah pribadi keluarga, percintaan, dan lain sebagainya. Solusinya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik, seperti pembelajaran berbasis masalah, proyek, atau simulasi. Kemudian membuat materi pembelajaran yang relevan dan mudah dipahami, serta melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara guru, siswa, orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oke, baik, selanjutnya yaitu pengukuran acuan patokan. Di sini situasinya yaitu menulis teks narasi. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menulis teks narasi sederhana dengan struktur yang benar. Contohnya atau kriterianya yaitu kriteria penilaiannya yaitu yang pertama, struktur teks berupa orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian standar minimal atau acuan patokannya yaitu semua bagian lengkap dan tersusun dengan logis. Hasil yang telah diperoleh yakni sekitar 20 dari 30 siswa berhasil. Kemudian yang kedua, kriteria penilaiannya yaitu kosakata dan tata bahasa. Untuk standar minimal atau acuan patokannya yaitu maksimal 5 kesalahan dalam ejaan dan struktur. Keberhasilan siswa yaitu 18 dari 30 siswa berhasil, artinya 1/2 dari jumlah siswa yang mencapai keberhasilan. Penjelasannya yaitu setiap siswa diukur berdasarkan kriteria tetap yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan yang kedua, tidak membandingkan siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yakni guru bisa mengetahui siapa yang sudah mencapai standar dan siapa yang perlu bimbingan tambahan. Dalam artian pengukuran acuan patokan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah keberhasilan yang diperoleh oleh siswa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dan di sini saya akan bahas tentang penilaian formatif. Apa itu penilaian formatif? Penilaian formatif ialah penilaian yang mengembangkan program dan produk pembelajaran. Penilaian ini berkaitan dengan pengumpulan data atau informasi. Gampangannya, penilaian formatif ini dilakukan ketika awal mula pembelajaran atau dalam pertengahan pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Apa itu penilaian sumatif? Yaitu penilaian yang berkaitan dengan pengumpulan informasi dengan kecukupan untuk mengambil keputusan. Ya, gampangannya begini. Ketika penilaian sumatif itu patokannya di akhir. Di akhir apa? Di akhir pembelajaran. Jadi yang sumatif tadi ketika berada di suatu awal pembelajaran atau pertengahan pembelajaran. Nah, yang sumatif ini yaitu di akhir pembelajaran. Berikut yaitu dampak pada proses pembelajaran dari penilaian formatif dan sumatif. Dari penilaian formatif yaitu dampak yang
muncul yaitu berfokus pada perbaikan nilai dan pengembangan siswa atau keterampilan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu dampak dari penilaian sumatif ialah yaitu hasil akhir atau pengukuran nilai pada siswa di akhir periode. Adapun contoh dari penilaian formatif yaitu dengan pertama yaitu berdiskusi, yaitu ketika guru membagikan suatu kelompok untuk berdiskusi terhadap satu sama lain dan menanyakan sesi tanya jawab. Yang kedua yaitu mengacu pada presentasi berupa kelompok atau individu, yang mana keterampilan itu akan dilihat dari seorang guru dalam penilaian. Yang terakhir yaitu kuis. Ketika pembelajaran berakhir, guru memberikan kuis yang mana berbentuk esai atau berbentuk pilihan ganda yang akan dikerjakan oleh peserta didik untuk melihat perkembangan dari proses pembelajaran selama ini. Yang terakhir yaitu contoh penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini bisa tertuju kepada UTS atau UAS. UTS ketika kita berada masa tengah semester atau pertengahan pembelajaran, kita melakukan ujian yang mana itu dinamakan dengan penilaian sumatif. Dan juga ketika di akhir periode pembelajaran, dan itu mengacu pada penilaian sumatif juga. Adapun juga dengan proyek atau hasil akhir dari suatu pembelajaran, membuat proyek-proyek atau membuat suatu karya yang mana akan dihasilkan di akhir pembelajaran tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.